Jiwa terpilih. Pernahkah Anda merasakan ketidakpastian meskipun Anda memiliki potensi luar biasa, niat yang tulus dan hati yang penuh kasih untuk membantu sesama? Mengapa orang-orang yang terasa begitu istimewa, yang memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi, terkadang merasa terperosok dalam kesulitan finansial? Sementara mereka yang tampak tak terikat oleh panggilan yang lebih besar, justru berkembang dengan mudah? Apakah ini sebuah ujian, atau ada tujuan yang lebih dalam yang sedang berproses? Dalam video kali ini, kita akan membuka wawasan yang dalam mengenai mengapa mereka yang terpilih untuk perjalanan hidup yang lebih bermakna seringkali mengalami tantangan dalam hal finansial. Percayalah, wahyu ini akan memberikan pandangan baru tentang perjalanan Anda, dan apa yang akan Anda dengar dapat merubah cara Anda memandang kesulitan, serta membuka jalan baru bagi hidup Anda. Kami akan berbagi kisah yang penuh kekuatan tentang seorang gadis muda. Izinkan diri Anda membuka hati dan menerima kebijaksanaan yang tersembunyi dalam perjalanan ini. Ingatlah, kekurangan bukanlah tanda bahwa Anda ditinggalkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Seringkali, kekurangan adalah alat yang digunakan untuk memperkuat dan membentuk Anda. Ini bukanlah hal yang mudah diterima, terutama ketika kesulitan tampak menghalangi langkah Anda. Namun percayalah bahwa setiap tantangan memiliki tujuan yang lebih besar untuk membimbing Anda menuju peran yang lebih besar dalam kehidupan ini. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang kehidupan mengajarkan kita untuk bergantung pada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan semesta alam, bukan pada harta duniawi. Pahami ini, sahabatku. Kekayaan dunia seringkali menjadi penghalang yang mengalihkan kita dari ketergantungan sejati pada kekuatan yang lebih besar. Dunia mengajarkan kita untuk mengejar kekayaan seolah-olah harta adalah segalanya. Namun izinkan aku mengingatkanmu bahwa yang lebih besar adalah kekuatan yang mengalirkan segala yang kita butuhkan. Ketika kita melihat perjalanan orang-orang yang dipilih untuk tujuan mulia, kita menyadari bahwa tidak kekayaan materi yang menopang mereka, tetapi kekuatan yang lebih tinggi yang memberi mereka petunjuk. Kehidupan mengajarkan kita bahwa manusia hidup bukan hanya dari apa yang tampak di dunia ini, tetapi dari setiap petunjuk yang datang dari sumber yang lebih tinggi. Terkadang, dalam perjalanan hidup, kita mungkin merasa kekurangan, namun ini adalah saat di mana kita diajarkan untuk melihat lebih dalam. Ketika kita merasa tidak cukup, itulah saatnya untuk mengingat bahwa jika kita memiliki hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi, kita memiliki segalanya. Ketiadaan kelimpahan finansial bukanlah tanda kekurangan, tetapi kesempatan untuk memperdalam iman kita, untuk mengingatkan kita bahwa ketergantungan kita pada dunia adalah sementara, dan hanya pada kekuatan yang lebih tinggi kita menemukan kedamaian sejati. Mungkin kita merasa tidak memiliki apa-apa, tetapi kita tidak pernah benar-benar sendirian. Bab 2. Kehidupan menguji ketulusan hati kita. Sekarang mari kita bicara tentang ketulusan hati. Kadang-kadang, kesulitan finansial datang sebagai ujian bagi niat kita. Uang bisa menjadi cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita mengikuti jalan hidup yang lebih tinggi, ataukah kita terjebak dalam keinginan duniawi? Apakah kita mengejar kekayaan atau mengejar tujuan yang lebih luhur? Kehidupan mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat melayani dua tujuan yang bertentangan. Ujian ini hadir untuk menghilangkan kesombongan, kemandirian yang semu, dan keinginan yang mengarah pada keserakahan. Kehidupan membiarkan kita merasakan perjuangan finansial untuk mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam pada diri kita sendiri, untuk menguji motif hati kita. Saat berkat datang, apakah kita akan menggunakannya untuk tujuan yang lebih besar, untuk kebaikan bersama, dan untuk memberi? Ujian ini hadir bukan untuk menghukum, tetapi untuk memurnikan hati kita. Ketika kekayaan datang, apakah kita akan tetap setia pada tujuan mulia kita dan menggunakannya untuk memberi manfaat kepada orang lain? Ujian ini adalah untuk membantu kita menjaga integritas dan ketulusan hati kita, sehingga ketika saatnya tiba, kita dapat menggunakan segala yang diberikan dengan bijaksana dan penuh rasa syukur. Bab 3. Anda belum cukup dewasa untuk menangani berkat yang besar.
kehidupan ini mengajarkan kita bahwa berkat yang datang terlalu cepat seringkali bisa mengalahkan kita jika kita belum siap untuk menerimanya. Tidak hanya kesiapan materi yang penting, tetapi juga kedewasaan spiritual yang menjadi dasar bagi segala hal. Ketika kita belum matang dalam diri kita, berkat yang datang justru bisa disalahgunakan, seperti air yang mengalir deras tanpa ada wadah yang cukup kuat untuk menampungnya. Di dalam proses kehidupan ini, ada waktu untuk pembentukan, waktu untuk mengasah diri, dan waktu untuk membangun karakter yang dapat mengelola segala yang diberikan kepada kita. Setiap keterlambatan bukanlah penolakan, tetapi adalah sebuah persiapan yang lebih dalam. Alam semesta sedang mempersiapkan Anda untuk menerima berkat yang lebih besar, yang tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk orang lain, dan untuk tujuan yang lebih tinggi. Bab 4. Perang spiritual dan serangan energi negatif. Ketika Anda merasakan kesulitan, itu bukan semata-mata akibat dari tindakan Anda, tetapi mungkin juga karena energi besar yang Anda bawa. Anda memiliki potensi yang luar biasa, dan terkadang hal ini menarik perhatian kekuatan yang berusaha menghalangi jalan Anda. Konflik dalam kehidupan material bisa menjadi refleksi dari pertarungan yang lebih besar dalam dunia spiritual. Jangan salah paham, perlawanan yang Anda hadapi adalah tanda dari kekuatan besar yang ada dalam diri Anda. Saat Anda menghadapi rintangan, itu seringkali berarti bahwa Anda sedang mendekati titik perubahan yang signifikan. Ingatlah bahwa Anda tidak berperang sendirian. Anda dikelilingi oleh kekuatan yang mendukung Anda, dan Anda akan keluar dari pertempuran ini lebih kuat dan lebih siap. Setiap kesulitan finansial yang Anda alami adalah bagian dari proses yang lebih besar, di mana Anda dibentuk untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam mengelola apa yang akan datang. Bab 5. Anda sedang dalam musim persiapan untuk keajaiban besar. Saat ini, Anda mungkin merasa tertekan atau terhambat dalam aspek finansial. Namun ingatlah bahwa setiap tantangan yang Anda hadapi adalah bagian dari persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Alam semesta memiliki cara yang unik untuk mempersiapkan kita, dengan menghadirkan kesulitan yang membantu membentuk kita menjadi individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Setiap ujian yang Anda hadapi bukanlah suatu kebetulan, melainkan bagian dari proses yang lebih besar. Seperti seorang pembuat patung yang membentuk batu kasar menjadi karya seni, demikian pula hidup Anda sedang dibentuk dengan cara yang tidak terlihat. Ini adalah musim di mana ketahanan, kebijaksanaan, dan kepercayaan diri Anda sedang dibangun. Ketika Anda keluar dari musim ini, Anda akan lebih siap untuk menerima berkat yang lebih besar dan menjalankan peran yang lebih penting dalam perjalanan hidup Anda. Keberanian Anda untuk bertahan dan berkembang akan menjadi dasar bagi segala yang datang setelahnya. Bab 6. Alasan lain mengapa perjalananmu belum melimpah dengan kekayaan adalah karena alam semesta ingin melindungimu dari potensi bahaya yang datang bersamanya. Dalam kebijaksanaannya, ada pemahaman bahwa kekayaan bisa menjadi ujian bagi hati dan jiwa. Ia bisa mengalihkan perhatian, membawa kesombongan dan keserakahan, serta mengaburkan fokus pada tujuan sejati yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam kasih-Nya, mungkin saat ini Anda belum diberikan kelimpahan materi, karena jiwa Anda sedang dipersiapkan untuk menanggungnya dengan bijaksana. Kekurangan yang Anda alami bukanlah hukuman, tetapi lebih kepada bentuk perlindungan. Alam semesta sedang menjaga Anda dari godaan kekayaan yang dapat menguasai dan mengubah arah hidupmu. Kekayaan bisa mengaburkan pandangan dan memberi ilusi bahwa Anda mandiri, sehingga melupakan bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Dalam kebijaksanaannya, mungkin ini adalah waktu untuk Anda tumbuh lebih kuat secara spiritual, agar suatu hari nanti Anda dapat menerima berkat tersebut tanpa kehilangan jati diri dalam prosesnya. Ada waktu untuk segala hal, dan mungkin saat ini bukan waktu untuk mengabdi kepada materialisme, tetapi untuk menguasai kedalaman batin yang lebih tinggi. Bab 7. Sebuah pengalihan. Fokus ilahi. Terkadang, ketidakcukupan materi yang Anda rasakan adalah cara alam semesta mengarahkan perhatianmu dari keinginan duniawi menuju kehendak yang lebih tinggi.
Ingatlah, anak jiwa, bahwa kemakmuran sejati tidak diukur dari jumlah harta, tetapi dari kedamaian dan keharmonisan batin dengan tujuan ilahi. Banyak di antara kalian yang merasakan perjuangan finansial sebagai tanda bahwa sekarang saatnya untuk berhenti mengejar kesuksesan yang bersifat sementara dan mulai mencari makna yang abadi. Kesulitan finansial yang Anda hadapi adalah cara alam semesta mengingatkan, hidupmu lebih dari sekadar pencapaian materi. Fokuslah pada hal-hal yang lebih tinggi, yang memberikan kedamaian dalam diri, dan bukan hanya pada apa yang bisa dilihat dengan mata fisik. Kadang-kadang, dalam perjalanan hidup, kesulitan finansial datang sebagai sarana untuk membuka pandanganmu, menghapus gangguan, dan memfokuskan hatimu pada panggilan yang lebih dalam dan lebih tinggi yang ada untukmu. Ketika aliran materi mengalir deras, mudah untuk terperangkap dalam pencarian kesenangan duniawi. Namun saat aliran itu terhenti, segala sesuatu berubah. Anda mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya penting bagiku? Dan dalam keheningan itu, sebuah suara batin mulai berbicara, mengarahkanmu pada tujuan hidup yang lebih besar, sebuah panggilan yang seringkali tidak berhubungan dengan keuntungan duniawi, tetapi lebih kepada ganjaran yang abadi. Dalam kekurangan finansial, ada ruang untuk menemukan kembali prioritas hidup yang lebih sejati, mendorongmu untuk melayani orang lain, dan mengikuti panggilan yang melampaui segala bentuk materi. Bab 8. Untuk menumbuhkan empati dan kasih sayang terhadap sesama. Izinkan saya mengingatkanmu, wahai jiwa terpilih. Perjuangan finansial memiliki cara yang lembut untuk membuka hatimu terhadap mereka yang juga berjuang. Dalam setiap masa kekurangan, ada kesempatan untuk mengembangkan empati yang mendalam. Saat Anda melewati musim ketidakpastian ini, Anda menjadi lebih peka terhadap kesulitan orang lain, dan ini adalah pelajaran yang tak dapat dipelajari di kelas manapun. Anda memahami kecemasan yang datang dengan tagihan yang menumpuk, keresahan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan ketakutan tentang masa depan. Semua ini membentuk hatimu untuk tidak hanya menerima berkat, tetapi untuk membagikannya. Anda akan menjadi saluran kasih dan kebaikan yang mengalir untuk mereka yang masih dalam kesulitan. Bab 9. Memutus siklus lama. Ada kalanya kesulitan yang Anda hadapi bukan hanya milikmu sendiri, melainkan bagian dari perjalanan untuk memutus siklus lama yang telah mengikat keluargamu selama generasi-generasi sebelumnya. Ini bukan hanya tentang menghadapi masa kini, tetapi tentang membebaskan masa depan. Anak-anakmu, cucu-cucumu, dan keturunanmu yang akan datang. Kadang, untuk melepaskan diri dari pola masa lalu, kita harus melalui perjalanan yang penuh tantangan. Perjuangan yang Anda alami sekarang adalah bagian dari proses untuk membebaskan keluargamu dari keterbatasan yang telah berlangsung lama. Dalam perjuanganmu, Anda akan memperoleh kebijaksanaan dan kekuatan untuk mengubah arah masa depan keluargamu. Meskipun Anda merasa terbatas sekarang, ingatlah bahwa Anda sedang membangun fondasi untuk sebuah warisan kebijaksanaan, iman, dan pengelolaan yang akan memberkati generasi yang akan datang. Bab 10. Disempurnakan melalui ujian. Kadang, perjalanan kita dibimbing oleh ujian yang tampaknya penuh tantangan, namun di balik setiap ujian terdapat pelajaran berharga yang membentuk kita. Seperti emas yang dipanaskan untuk menghilangkan kotoran, ujian dalam hidup mengikis segala sesuatu yang tidak esensial, menyisakan kekuatan yang lebih murni. Ketika kita tidak memiliki apa yang kita inginkan, kita diajak untuk kembali kepada sumber kehidupan yang lebih tinggi, untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan sudah tersedia. Di tengah kesulitan, kita dipanggil untuk mengasah ketergantungan pada kekuatan yang lebih besar. Dan dari situ, iman kita semakin berkembang, serta pandangan spiritual kita semakin jelas. Terkadang, perjalanan kita terasa lambat, dan kita merasa waktu untuk menerima berkat sudah tiba. Namun, kehidupan mengajarkan kita bahwa segala sesuatu memiliki waktu yang sempurna. Pada saat-saat ketika kita merasa tertunda, sesungguhnya ada persiapan yang sedang berlangsung,
mengatur segala sesuatunya dengan penuh kehati-hatian, sehingga saat yang tepat tiba, kita siap untuk menerima dengan penuh kedamaian. Seperti yang tertulis dalam kata-kata bijak, tunggu dengan sabar, karena segala sesuatu yang ditunggu pasti akan datang pada waktunya. Dalam setiap perjalanan spiritual, kita sering dihadapkan pada saat-saat ketidakpastian. Saat itulah kita diajak untuk lebih percaya pada yang tidak tampak, untuk berjalan dengan iman meski mata kita belum melihat kenyataan. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat di luar, tetapi tentang apa yang sedang kita bangun di dalam diri kita. Keyakinan yang tak tergoyahkan meski segala sesuatunya tampak kabur. Dengan berjalan di jalur ini, kita diajak untuk melepaskan keterikatan pada apa yang dunia anggap sebagai tanda kesuksesan. Dan untuk mempercayai bahwa perjalanan ini sudah direncanakan dengan penuh kebijaksanaan, meski tidak selalu kita mengerti cara kerjanya. Kesulitan finansial seringkali hadir untuk menghapus rasa aman yang kita anggap pasti. Ia mengajak kita untuk melepaskan ketergantungan pada hal-hal yang tampak yang bisa dihitung atau diraba, dan mulai mengandalkan kekuatan yang tak tampak, namun begitu nyata. Ini adalah ujian kepercayaan yang murni. Mudah untuk percaya saat segala sesuatu tampak berkelimpahan, namun dapatkah kita tetap mempercayai ketika kita merasa kekurangan? Kepercayaan sejati teruji ketika segala yang tampak tak lagi dapat dijadikan sandaran. Dalam momen seperti ini, kita tidak hanya dipersiapkan untuk perubahan finansial, tetapi juga untuk membangun kepercayaan yang mampu mengatasi segala tantangan. Kepercayaan yang kokoh saat badai datang, dan ketergantungan yang lebih dalam pada sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata fisik. Inilah inti dari hidup dengan kepercayaan, yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita sebagai jiwa yang terpilih. Terkadang, kita juga dihadapkan pada pelajaran dari pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada kita sebelumnya. Mungkin di masa lalu, kita tidak memanfaatkan berkat dengan bijaksana, dan saat ini kita merasakan dampaknya. Mungkin ada saat-saat ketika kita terlalu fokus pada kepuasan sesaat dan melupakan untuk mengelola dengan bijaksana, atau menunda untuk berbagi dan berinvestasi dengan penuh pertimbangan. Saat ini, kita mungkin merasa kekurangan bukan karena alam semesta tidak mendukung, tetapi sebagai panggilan untuk mengubah cara kita mengelola segala yang telah diberikan. Kehidupan ini mengajarkan kita bahwa tanggung jawab adalah bagian dari berkat itu sendiri. Sebelum kita diberkahi lebih banyak, kita perlu belajar untuk menghargai dan mengelola dengan kebijaksanaan apa yang sudah ada. Keberkahan sejati bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memberi manfaat lebih luas. Dan ketika kita gagal memahami nilai tanggung jawab, kadang-kadang keberkahan itu tertunda, memberi ruang untuk kita belajar dan berkembang. Saudaraku jiwa terpilih, jika saat ini Anda merasa kekurangan dalam hal finansial, tanyakan pada diri Anda, apakah saya sudah menjadi pengelola yang bijak atas apa yang telah diberikan kepada saya? Ini bukanlah waktu untuk merasa putus asa, melainkan waktu untuk menyusun kembali niat, memusatkan perhatian, dan mempersiapkan diri untuk mengelola berkat yang akan datang dengan kebijaksanaan. Salah satu pelajaran penting yang dapat dipelajari dalam masa-masa kekurangan adalah menemukan kepuasan yang sejati, yang tidak terikat pada materi. Di saat kita mengalami perjuangan, kita diberi kesempatan untuk belajar bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari hubungan kita dengan yang lebih tinggi. Kelimpahan materi mungkin datang dan pergi, tetapi kepuasan yang datang dari kedekatan dengan kekuatan yang lebih besar adalah yang abadi. Dalam kondisi apapun, ketika kita puas dengan apa yang ada, kita bisa merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan. Bukan karena kekayaan, tetapi karena kehadiran yang lebih dalam hidup kita. Jika Anda tengah menghadapi masa kekurangan, pahamilah bahwa ini adalah saat untuk menemukan kepuasan sejati dalam kedamaian batin, dan bukan dalam hal-hal duniawi yang sementara. Selain itu, mungkin tujuan hidup Anda memerlukan Anda untuk melewati masa-masa terbatas ini. Kadang, perjalanan spiritual kita memerlukan kita berada dalam keadaan kekurangan untuk sementara waktu, untuk mengasah ketulusan dan niat hati kita. Masa ini bukanlah sebuah keadaan yang permanen, tetapi bagian dari perjalanan yang diperlukan.
Tujuan hidup kita mungkin melibatkan pekerjaan atau misi yang tidak memberikan keuntungan materi langsung, namun hadiah sejati datang dalam bentuk pengalaman batin dan kedalaman spiritual yang lebih tinggi. Pada akhirnya, kita diajarkan untuk mengejar tujuan yang lebih besar tanpa terikat pada hasil duniawi. Dalam masa kekurangan, kita belajar untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, dan melalui tantangan ini, kita dipersiapkan untuk menerima berkat yang datang dari kesetiaan dan pemurnian niat. Musim ini adalah ujian bagi jiwa, sebuah perjalanan yang dirancang untuk menguji apakah Anda tetap setia pada panggilan dalam dirimu, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Mudah untuk berkomitmen ketika segala sesuatu telah tersedia. Namun bisakah Anda tetap teguh ketika segala sesuatu tampak terbatas? Alam semesta ingin tahu apakah Anda tetap bisa berkata ya pada perjalanan hidupmu, bahkan ketika hal-hal duniawi tampak jauh dari jangkauan. Apakah Anda akan tetap mengejar tujuan hidupmu ketika imbalan duniawi belum datang? Waktu ini digunakan untuk memastikan bahwa hatimu terfokus pada kebenaran yang lebih tinggi dan bukan pada kesuksesan semu. Ketika Anda melewati ujian ini, ketika niatmu murni dan keyakinanmu teguh, berkat akan mengalir dalam bentuk yang tidak pernah Anda bayangkan. Teman-temanku, Anda tidak kekurangan. Anda sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar. Alam semesta sedang menyelaraskanmu dengan waktunya, mengajarkanmu untuk hidup dengan iman, memurnikan pengelolaan hidupmu, menumbuhkan kepuasan dalam dirimu, dan memastikan bahwa niatmu selaras dengan tujuan ilahi yang lebih besar. Percayalah pada proses ini, karena segala sesuatu bekerja untuk kebaikan mereka yang membuka diri pada panggilan hidup yang lebih besar. Ambillah kisah ini sebagai contoh mengapa jiwa-jiwa terpilih terkadang melewati masa kekurangan. Dulu ada seorang wanita muda bernama Angela yang lahir dalam sebuah keluarga yang diliputi oleh kemiskinan, sebuah bayangan yang selalu mengikuti mereka dan menghalangi impian yang bahkan tidak berani mereka ucapkan. Angela adalah yang pertama dalam keluarganya yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sebuah jalan yang terbuka bukan hanya oleh kerja keras, tetapi oleh panggilan hidup untuk memutus siklus yang mengikat keluarganya selama bertahun-tahun. Angela tidak hanya melangkah ke pendidikan tinggi, ia melangkah menuju takdirnya, diperlengkapi dengan iman, doa, dan tekad untuk mengubah cerita keluarganya. Angela percaya bahwa dirinya dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui apa yang pernah dikenal oleh keluarganya. Dan ketika dia memulai perjalanan ini, Angela tahu bahwa untuk mengubah siklus tersebut membutuhkan lebih dari sekadar keberhasilan akademis atau pengetahuan finansial. Itu membutuhkan pertumbuhan batin, kebijaksanaan yang mendalam, dan kepercayaan penuh pada waktu alam semesta yang sempurna. Ia berdoa setiap hari untuk petunjuk, untuk kekuatan, untuk bertahan, dan untuk kebijaksanaan dalam menjalani hidup dan meraih kebebasan yang sejati. Secara perlahan, melalui doa yang tak terhitung jumlahnya, usaha yang tiada henti, dan pengorbanan yang mendalam, terobosan itu datang. Setelah menyelesaikan pendidikannya, kesempatan mulai terbuka bagi Angela, pintu-pintu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Berkah mulai mengalir dalam bentuk yang melimpah. Pencapaian, investasi, dan usaha bisnis mulai berbuah, dan tak lama kemudian, Angela mulai membangun kehidupan yang hanya bisa dibayangkan oleh keluarganya, seolah-olah setiap doa dijawab. Namun dengan berlimpahnya berkat, datanglah perubahan yang halus, perubahan yang tidak langsung disadari oleh Angela. Apa yang dimulai sebagai rasa syukur yang tulus atas segala penyediaan mulai berubah menjadi keinginan yang mendalam untuk lebih banyak lagi. Berkah yang seharusnya memuliakan kehidupan justru menjadi obsesi baru. Angela mulai lebih memprioritaskan kekayaan, kesuksesan, dan pencapaian material daripada kedamaian batin dan hubungannya dengan alam semesta. Awalnya perlahan, melewatkan waktu untuk berhubungan dengan dirinya sendiri, demi mengejar pencapaian, menunda momen berharga untuk berhubungan dengan energi positif demi acara duniawi,
lebih fokus pada akumulasi daripada keseimbangan dalam hidup. Tanpa disadari, Angela mulai menjauh dari fondasi yang telah menopang perjalanan spiritualnya. Materialisme dan kesombongan masuk perlahan namun kuat, dan identitasnya mulai terbungkus bukan pada siapa dirinya dalam kedamaian batin, tetapi pada apa yang telah ia kumpulkan di dunia. Kehidupan Angela mencerminkan perjalanan yang mendalam. Sebuah perjalanan dari kebahagiaan yang tampak sempurna menuju kehancuran yang mengajarkannya banyak hal tentang diri dan kehidupan. Ia pernah berada dalam hubungan yang tampak ideal di luar, dengan kekayaan, status, dan kenyamanan materi yang begitu mengesankan. Namun di balik semua itu, ada kekosongan yang tak terungkapkan. Dunia Angela mulai runtuh ketika ia menghadapi kenyataan pahit pengkhianatan yang begitu mengguncangnya, menyisakan luka yang mendalam di hatinya. Segala yang ia perjuangkan, termasuk kekayaan dan kesuksesan yang telah ia bangun, mulai luntur begitu saja. Keinginannya untuk mempertahankannya malah membuat segalanya semakin jauh terlepas, hingga ia mendapati dirinya berada dalam krisis yang hampir merenggut segala yang ia miliki. Pada titik ini, Angela berdiri di persimpangan jalan, dikelilingi oleh puing-puing dari apa yang dulu ia anggap sebagai hidupnya. Ia menyadari bahwa semua yang ia percayai, uang, kesuksesan, bahkan cinta, ternyata tak mampu mengisi kekosongan yang ia rasakan. Namun dalam keheningan hatinya, ada sebuah suara lembut yang membimbingnya untuk melihat lebih dalam. Angela mulai menyadari bahwa dalam perjalanannya, ia telah menjauh dari inti, dari segala yang ada, yang memberi makna sejati bagi hidupnya. Ia telah menggantikan hubungan yang lebih dalam dengan segala hal duniawi, berpikir bahwa kebahagiaan bisa datang dari pencapaian luar, bukan dari kedamaian batin. Saat segala sesuatu terasa kehilangan arah, Angela merasa terdorong untuk menyerah, bukan untuk mencari lebih banyak kekayaan atau kesuksesan, tetapi untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri.